Selamat malam semuanya, sahabat pergerakan dimanapun Anda berada. Hari ini kita tidak hanya membahas seputar dunia organisasi, melainkan juga membahas fondasi-fondasi yang menjadi ideologi bagi pergerakannya. Malam ini kita akan berbincang mengenai nilai dasar pergerakan PMII, sebuah nilai yang sering kita dengar, entah itu dalam ruang kaderisasi, saat kalian nongkrong bersama teman-teman atau sahabat-sahabat. Namun pertanyaannya, apakah benar-benar hidup dalam gerakan kita hari ini? Bersama Ketua Cabang PMI Kabupaten Ngawi tahun 2026, sahabat Asep Samsul Rijeza. Selamat malam, Kang. Siap sahabat. Kita akan membedah apa itu NDP, dari tauhid, humanisme, hingga tentang internal kader saat ini. Mungkin sebagai pembuka, jika menurut pandangan Ketum sendiri secara sederhana, bagaimana Ketum sendiri memaknai nilai dasar pergerakan sebagai ruh gerakan PMII, bukan sebagai materi kaderisasi semata? Terima kasih sahabat Lintang, Biro Pengembangan SDM, Ya. Pengurus Komisariat Institut Agama Islam Ngawi. Sebelum kami mengutarakan beberapa mungkin apa yang dinamakan NDP atau nilai dasar pergerakan, alangkah baiknya kita merefleksikan ajaran ideologi kita PMII, yaitu karena nanti kalau kita sebelum jauh membahas tentang apa yang dinamakan nilai dasar pergerakan, itu tidak bisa terlepas dari yang mana PMII berideologikan atau berfahamkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimana Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini diletakkan pondasinya untuk ideologi kader-kader PMII oleh muassis 13 pendiri PMII, itu bertujuan untuk agar PMII ini tidak terputus dengan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh kiai-kiai pesantren, terutama oleh muassis Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi NDP sendiri, kalau tadi kan sahabat mengutipnya atau menanyakan bagaimana sederhananya NDP dipahami oleh kader PMII, Ya. tidak hanya sebatas omong-omong atau sebatas omong-omong saja di dalam forum. Ya, itu sahabat. mungkin seperti itu. Jadi nilai dasar pergerakan ini menjadi nilai suatu pondasi, sahabat. Pondasi oleh kader PMII, oleh sahabat-sahabat yang masih berproses di PMII, baik yang masih berproses maupun sudah menjadi alumni PMII. Jadi ketika perumusan NDP ini bertujuan untuk menjadi pondasi dasar untuk seorang kader, seorang anggota, apalagi seorang pengurus, lebih-lebih seorang ketua, itu harus paham betul apa yang dinamakan nilai-nilai dasar daripada NDP. Karena kalau kita boleh mencari, sahabat ya, mungkin bisa kita cari di organisasi-organisasi yang lain yang masih sepaham dengan kita di kalangan Nahdlatul Ulama, seperti di Ansor, Ya. di IPNU, IPPNU, Fatayat, bahkan PCN, bahkan NU sendiri maupun Muslimat, itu tidak pernah diketemukan yang dinamakan nilai dasar pergerakan. Organisasi-organisasi yang sepaham dengan kita atau Ahlussunnah wal Jamaah, seperti halnya Banom NU, itu hanya ada peraturan organisasi PO, terus kemudian perkumpulan, adanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di PMI itu lengkap, sahabat. Kita juga secara main role model kaderisasinya, administrasinya, itu kita juga berpacuan terhadap peraturan organisasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ditambahi adanya nilai dasar pergerakan. Nah,
Jadi nilai dasar pergerakan ini yang pertama itu menjadi nilai-nilai pondasi. Pondasi sebagai pijakan seorang kader PMII, seorang pengurus PMII di seluruh level tingkatan, baik mulai dari rayon, komisariat, cabang, PKC sampai PB pun, NDP ini masih menjadi rumusan dan menjadi pembahasan. Karena apa? Karena NDP ini memang menjadi pondasi dasarnya. Jadi ibarat rumah, itu NDP adalah sebagai batu daripada pondasi itu. Jadi kerangka yang ada di dalam NDP adalah kerangka refleksi, kerangka aksi, itu kan sudah termaktub di dalam NDP. Jadi kesimpulan sederhananya adalah NDP ini sebagai pijakan ataupun pondasi untuk melangkah kader-kader PMII, khususnya yang ada di Komisariat YAI Ngawi ini harus paham betul. Jadi tidak hanya Mapaba, PKD setelah itu tidak difahami lagi, tidak dipelajari lagi, tidak. Jadi bagaimana kita meresapi nilai-nilai yang termaktub di dalam nilai dasar pergerakan. Mungkin itu sahabat. Nukil apa ya? Clue yang pertama sebelum kita nanti lebih jauh. Oh ya. Itu sahabat. Berarti singkatnya itu selain menjadi sebuah fondasi PMI itu dalam bergerak, itu juga bisa dijadikan sebuah fondasi bagi kader itu sendiri untuk menerapkan di nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Apakah benar begitu? Iya sahabat. Jadi nilai dasar pergerakan ini yang sudah dirumuskan, ini nilai dasar pergerakan itu kan awal mula dirumuskan ketika Kongres PMII di Bandung pada tahun 1985 memutuskan kerangka dasar nilai dasar perjuangan dulu namanya. Oh, perjuangan. Ya, terus akhirnya dengan pada Kongres Surabaya tahun 1988 itu disahkan menjadi berganti nama menjadi nilai dasar pergerakan. Karena kan kita kaum pergerakan, bukan kaum perjuangan. Ya. Nanti kalau kita kaum perjuangan kan dikiranya berafiliasi organisasi yang lain. Nah, Yang kalau merah-merah. Ya ini kalau itu nggak tahu intinya. Jadi tujuan yang perumus NDP ini pada Kongres Surabaya yang dulu semulanya NDP itu bernama nilai dasar perjuangan diganti menjadi nilai dasar pergerakan. Karena kita ini kaum bergerak. Kalau PMII tidak bergerak, yuk kita tidak bisa berdaya. Nah, harapan daripada muasis 13 muasis pendiri PMII, terus kemudian pada Kongres di Bandung, di Kongres Surabaya itu dirumuskannya NDP, itu tujuannya agar NDP ini tidak hanya sebatas untuk nilai dasarnya kader-kader ketika berproses di PMII saja, tetapi pasca dari PMII itu juga masih paham, sehingga jati dirinya itu sebagai seorang PMII itu masih melekat. Kalau boleh dikatakan agak kasarnya, kalau dada ini dibelah, ini darah kita ini biru sahabat, biru. Seperti jas alma maternya PMII. Jadi itu, jadi implementasi NDP itu tidak hanya untuk ketika sahabat-sahabat kader PMII ini berproses, tapi setelah dari PMII ketika berkehidupan bermasyarakat itu juga mengimplementasikan nilai dasar pergerakan itu sendiri. Itu sahabat. Mungkin sebagai ketua cabang hari ini, kegelisahan-kegelisahan yang Anda rasakan terbesar terhadap kader-kader saat ini dalam memahami NDP itu seperti apa? Kalau kita lihat situasinya seperti ini. Kalau keresahan-keresahan tentu saja pasti ada sahabat. Terutama ini kita menghadapi dunia yang dimana organisasi kemahasiswaan, khususnya organisasi eksternal kampus ya, PMI kan organisasi eksternal kampus atau Ormaik, itu jarang diminati. Karena kenapa? Karena pola kaderisasi sistem itu sudah berubah. Kalau dulu mungkin ketika saya pribadi pada tahun 2020 awal Mapaba itu
didoktrin langsung. NDP ini seperti ini harus direalisasikan secara langsung ketika diklat. Kalau sekarang bisa tapi berat. Beratnya kenapa? Karena tergantung lokal daerahnya masing-masing. Kan lokal daerah, setiap daerah kan itu beda masing-masing kan berbeda sahabat. Jadi NDP kalau untuk keresahannya khususnya kader PMI di Kabupaten Ngawi sendiri ini kebanyakan kader-kader itu setelah Mapaba, setelah PKD itu sudah lepas, tidak mau diskusi kembali, tidak mau membaca apa yang dinamakan NDP kembali lah itu. Ini menjadi PR yang sangat besar untuk kami di pengurus cabang. Insya Allah tahun ini fokus garap kita kan juga di kaderisasi sahabat. Insya Allah nanti skema-skema kaderisasi terbaru sesuai tagline yang ada di PBPMI yaitu era baru PMI itu akan kita wujudkan perlahan-lahan melalui buku pedoman kaderisasi PMI Ngawi. Ini sudah kami bahas dan sudah kami mulai rumuskan nanti di Muspimcap, insya Allah bulan April Muspimcap cabang PMI Ngawi nanti itu juga merumuskan tentang buku pedoman kaderisasi. Nah, harapannya dengan sistem kaderisasi yang berbeda dengan dahulu, ini akan membuat kader-kader PMI di Kabupaten Ngawi ini lebih mudah memahami nilai dasar pergerakan, memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah, memahami tentang gender dan lain sebagainya itu sahabat. Termasuk kita di pengurusan semua levelnya, mulai rayon, komisariat, cabang itu harus lebih aktif dan lebih inovatif membuat kegiatan. Karena generasi sekarang itu kalau untuk membaca buku setebel ini sudah tabu sahabat. Nah, ini terobosan yang sangat luar biasa. Saya apresiasi setinggi-tingginya dari Komisariat YAI Ngawi ini mengadakan podcast, dan podcast ini nanti kan langsung bisa dilihat oleh kader melalui media sosial, yang dimana anak sekarang ini lebih nyaman memegang HP ketimbang buku. Lah ini menjadi suatu pergeseran sistem kaderisasi agar lebih sistematis dan dinamis gitu sahabat. Berarti termasuk seperti gebrakan yang selama kepemimpinan sahabat Asep sendiri itu mengeluarkan buku pedoman kaderisasi khas Ngawi yang berkarakteristik khususnya yang ada unsur karakter daerahnya itu sendiri. Ya, harapannya itu sahabat. Jadi nanti mohon didoakan dan terus dipantau kami di pengurus cabang agar bisa merumuskan bagaimana pola kaderisasi yang cocok untuk kader-kader PMI di Kabupaten Ngawi ini sahabat. Tentu saja kita berbicara kaderisasi atau berbicara tentang bagaimana implementasi NDP terhadap kader, itu caranya kan setiap daerah masing-masing berbeda. PMI yang ada di Jogja itu berbeda, PMI yang ada di Kota Malang itu berbeda, apalagi kita yang notabene Kota Ngawi, kota kecil, kota paling ujung barat dari Provinsi Jawa Timur, tetapi kita jangan berkecil hati. Kita masih tetap harus berproses, belajar dengan implementasi nilai-nilai dasar pergerakan. Di NDP kan itu sudah termaktub nilai tauhid, terus kemudian habluminallah, habluminannas, habluminal alam. Nah, 4 komponen ini sudah lengkap, sahabat. Tauhid, kita berbicara tauhid itu tentang ketuhanan, tentang ideologi Pancasila. Sila pertama itu sudah tidak bisa negosiasi, sudah menjadi paten ideologi negara kita. Terus kemudian habluminallah, hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan Yang Maha Esa. Terus kemudian habluminannas, hubungan kita antara sesama manusia, sesama kader, itu kan nanti implementasi nilainya kan di tengah-tengah masyarakat. Harapannya kader PMI setelah berproses di kampus, setelah berproses di organisasi yang besar PMI ini, di tengah-tengah masyarakat menjadi kader yang bermanfaat, tidak menjadi kader yang membuat
masalah, di tengah masalah, tapi memberi solusi berdampak positif terhadap masyarakat sekitarnya. Dan yang terakhir adalah habluminal alam, mencintai alam sekitar. Apalagi kita di Indonesia pada hari ini kan isu yang strategis adalah tentang ekoteologi, ekologis atau ekoteologi, tentang lingkungan. Nah, di sini peran kader PMII itu sesuai amanat NDP adalah bagaimana kita merawat lingkungan sekitar kita. Minimal yang harus pertama kali dilakukan adalah lingkungan kita sendiri. Di rumah contoh. Di rumah kita kalau ada pekarangan rumah sekecil apapun, misal contoh ditanami sayur-sayuran, ditanami pepohonan. Lah, itu bukti bahwasanya apa? Kita sebagai kader PMII sudah mengimplementasikan nilai dasar pergerakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sahabat. Nah, tentang nilai dasar pergerakan. Jadi secara sederhana apa yang disampaikan oleh ketum ini perlu diingat. Jadi NDP itu bukan hanya sekedar soal nilai juang kader dalam organisasi saja, melainkan juga harus diterapkan oleh sahabat-sahabat semuanya. Itu menjadi nilai yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan juga ingat, bagi rumah-rumah khususnya kader-kader dari kader-kader PMI yang khususnya ada di wilayah kami, ingat, cintai alam Anda. Ingat itu. Oke, sebelum ya, lalu kita memasuki tahap pembahasan inti, Kang. Siap, sahabat. Siap. Dalam NDP itu tauhid kan bukan hanya soal keyakinan kepada Tuhan saja. Ya. Tetapi juga menyangkut bagaimana cara berpikir dan bersikap, lalu implementasi nilai tauhid dalam gerakan sosial PMII hari ini, khususnya di Kabupaten Ngawi itu seperti apa? Nah, kalau kita inti daripada komponen nilai dasar pergerakan, termasuknya yang pertama adalah kan tauhid. Tauhid. Nah, tauhid ini penjabarannya sangat luas, sahabat. Kalau kita pernah belajar di pesantren, itu kitab yang membahas tauhid ya, tidak hanya 1, 2, atau 3 tingkatan, tapi melebar. Lah, tapi yang perlu kita garis bawahi, tauhid kita di sini adalah ajaran kita memahami tentang PMII berfahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum kita membahas tentang lebar tauhid, ini sahabat, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan ketika dalam bidang fikih itu kita menganut berapa imam? 4 mazhab imam. Pertama Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. Nah, mayoritas warga negara Nusantara ini kan menganut mazhab Imam Syafi'i. Nah, tentu saja kultur karakteristik masyarakatnya itu berbeda dengan masyarakat yang ada di Arab Saudi. Ya. Di sana menggunakan mazhab Imam Hambali, ya. Berbeda dengan kita menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini yang harus perlu difahami kader PMI sebelum jauh memahami tauhid. Terus yang kedua, di bidang tasawuf, kita kan kader PMI ketika di bidang tasawuf kan menggunakan pemikiran Imam Ghazali dan Imam Abu Mansur Junaid, Imam Junaidi al-Baghdadi. Kalau di tauhid Imam Abu Hasan Asy'ari sama Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Nah, di sini sahabat, nilai dasar pergerakan ini nanti ada korelasinya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipegang oleh kader-kader PMII. Nah, jadi untuk implementasi di kehidupan sehari-hari atau di sosial kemasyarakatan kita, aswaja kan ada 2 kerangka. Pertama sebagai manhaj al-fikr, ya, dan manhaj al-harokah. Ketika menjadi metodologi berpikir dan menjadi metodologi bergerak, atau kita harokah itu kan artinya gerak kan, kita bergerak di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagaimana kader PMII khususnya di Kabupaten Ngawi ini ketika membuat kegiatan sosial, kegiatan
ke PMI-an, terutama kegiatan organisasi ini harus berpegang teguh terhadap ini tadi nilai-nilai daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana implementasi aswaja sebagai manhaj al-fikr dan manhaj al-harokah itu sendiri, karena tauhid di dalam NDP sendiri ini sudah termaktub di dalam NDP itu Tuhan itu hanya satu. Jadi jangan sampai beranggapan nanti kader PMII beranggapan Tuhan itu ada dua, jangan sampai. Jadi ini perlu nanti difahamkan terhadap kader-kader PMII. Jadi tauhid di dalam NDP ini sendiri itu ada nanti nilai-nilainya di dalam termaktub dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tadi. Seperti halnya ideologi kita, negara kita, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan dasar Qur'annya sudah jelas. Qul huwallahu ahad. Nah, tauhid di dalam NDP itu juga dasar Qur'annya itu. Qul huwallahu ahad. Bahwasanya Allah itu Esa atau satu. Ahad itu kan satu. Jadi itu tauhid, pemahaman tauhid di tengah-tengah implementasi kader PMII itu harus berpedoman terhadap ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Bidang fikihnya nanti ada 4, bidang tauhidnya, bidang tasawufnya, dan kerangka refleksinya adalah aswaja sebagai manhaj al-fikr dan manhaj al-harokah. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bergerak dalam koridor nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, sahabat. Ngomong-ngomong nih Kang, tauhid ini kan ketika kita mencapai jenjang mulai tingkat kader mujahid ya, atau kaderisasi di tingkat PKD, itu kan tauhid juga dimaknai sebagai alat untuk pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan dan ketergantungan selain kepada Tuhan yang Maha Esa itu sendiri. Apakah untuk kondisi kader-kader hari ini itu apakah sudah bisa dipastikan bahwa kader-kader hari ini itu sudah bebas dari sikap dan ketergantungan dari selain Tuhan itu sendiri? Itu agak sulit, sahabat. Nah, kembali lagi ya, untuk kader-kader sebenarnya itu kembali lagi ke pertama personalia seorang kader, yang kedua seorang pemimpin yang ada di organisasi PMI sendiri. Jadi tauhid yang tadi dimaksud sahabat kan bagaimana kader PMI ini, atau terutama paling utama adalah pengurus daripada PMI di semua tingkat levelnya, mulai bawah rayon sampai pengurus besar, itu bagaimana dia bisa disimpulkan ya, ini bagaimana dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa intervensi pihak manapun dan pihak lain. Nah itu kalau yang terjadi ini berbicara di kader PMI Ngawi sendiri ya. Kalau di Ngawi sendiri pun menurut kami dari pengurus cabang dan saya sendiri sebagai diamanai sebagai ketua cabang itu, kami berusaha semaksimal mungkin agar organisasi ini, karena PMI kan ini independen, tidak berada di bawah naungan NU, memang secara kultur dan secara historis memang kita adalah didirikan oleh para muassis yang dulunya adalah pengurus-pengurus yang ada di Nahdlatul Ulama. Tapi kita kan tidak, secara administrasi kan kita independen, kita tidak ada hubungannya, terikatannya dengan pengurus NU. Nah, kenapa kok dulu kader-kader PMI khususnya muassis meletakkan pondasi awal pendirian PMI sebagai organisasi independen? Karena apa? Karena kita kan seorang aktivis mahasiswa, wong namanya wis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Nah, seorang mahasiswa ini kan idealismenya kan sangat tinggi. Nah, jangan sampai idealisme mahasiswa ini, apalagi seorang kader PMI ini, bisa dibeli oleh segelintir kepentingan-kepentingan
elit atau kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Nah, maka dari itu secara ajaran dan secara historis kita sama dengan Nahdlatul Ulama, tapi secara legalitas kita berdiri sendiri. Kita tidak berada di bawah naungan NU atau Banom NU, tapi kita berdiri sendiri. Nah, tujuannya adalah apa? Agar kita bisa mengamalkan nilai-nilai daripada tauhid atau satu berartian kita ini di PMII kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kalau kita sudah bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, kita akan gerak kemanapun kita bebas. Kita mau mengkritisi kebijakan yang ada di eksekutif, walaupun di eksekutif mungkin ada senior kita, atau mungkin di legislatif ada senior kita bebas. Jadi kita tidak ada intervensi dari manapun. Nah, tujuan daripadanya dirumuskannya nilai dasar pergerakan kan salah satunya juga itu, sahabat, sebagai pondasi dasar idealisme seorang aktivis mahasiswa, terlebih aktivis PMII itu, sahabat, khususnya. Lalu untuk di tengah dinamika organisasi dan aktivitas kader yang cukup padat, bagaimana sih Kang PMII mendorong agar hubungan dengan Allah itu tetap terjaga dan menjadi sumber semangat serta ketenangan dalam berproses di ruang pergerakan itu sendiri? Jadi tadi bagaimana di ruang pergerakan? Enggak. Kok aku lupa. Oh iya. Di tengah dinamika organisasi saat ini, ya, kan ada aktivitas kader yang cukup padat. Nah, lalu bagaimana sih PMII itu mendorong agar hubungan kader tersebut dengan Tuhan itu tetap terjaga dan menjadi sumber semangat serta ketenangan dalam berproses di PMII. Nah, kembali lagi ke inti daripada nilai-nilai PMII itu sendiri, sahabat. Kan kita di PMII itu kan nomenklatur kita atau nama kita kan sudah jelas, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Lah kan ada Islamnya. Jadi di PMII itu sudah komplit, sahabat. Kalau kita mungkin bisa belajar dengan organisasi kemahasiswaan yang lain, teman-teman kita di ormas yang lain, itu kan mungkin ada yang hanya menampakkan keislamannya, ada yang menampakkan kebangsaannya, kenasionalismenya. Tapi kalau kita di PMII itu lengkap, sahabat. Pertama, kita sebagai mahasiswa ini juga mengamalkan nilai-nilai keislaman. Kedua, kita juga mengamalkan nasionalisme atau keindonesiaan. Nah, tadi sahabat kan bertanya bagaimana hubungan antara PMII dengan kader agar tidak melupakan Tuhannya. Iya. Lah, itu bisa kita implementasikan daripada nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kader-kader PMII, terutama pengurus-pengurus PMII yang ada di rayon, komisariat, cabang sampai setingkatan ke atasnya, itu jangan melupakan amaliyah-amaliyah tradisi kiai-kiai pesantren. Contohnya, kalau contoh kecil ya, kalau ini sudah diterapkan sejak dulu di PMII Kabupaten Ngawi, sebelum diskusi kita mengadakan tahlilan. Minimal kalau waktunya nggak cukup untuk tahlilan yang panjang, minimal kita mengirimi hadiah Fatihah untuk para muassis. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? PMII ini sendiri juga mengajarkan terhadap anggota kader itu ketika kita melakukan suatu aktivitas apapun harus dibarengi dengan niat yang baik, terutama niat ketika kita mau melaksanakan organisasi, kita kan punya muassis. Alangkah lebih baiknya kita mengirimi Fatihah, kita tahlilan, terus kemudian mungkin ada juga kegiatan istighosah, ngaji kitab. Itu kan tradisi-tradisi pesantren. Nah, karena PMI ini tidak bisa dilepaskan daripada kultur dan budaya masyarakat pesantren, sahabat. Jadi untuk bisa mencapai kader yang kafah,
Karena kan NDP ini kan dirumuskan untuk menjadi bagaimana kader PMI ini menjadi kader yang kafah. Kafah ini kan apa artinya? Apa kafah ini Apa artinya? teman-teman artinya kafah? Kafah ini kan bisa diartikan sempurna. Nah, menjadi seorang insan, seorang kader pergerakan atau insan pergerakan yang sempurna, ini kan kita harus bisa menetralisir ajaran-ajaran yang sekiranya tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak sesuai dengan inti-inti daripada NDP. Itu karena nanti kalau kita bisa menetralisir, sahabat, ini kader-kader ini tidak akan tergoyah oleh paham-paham Islam yang sekarang berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat. Nah, tadi yang ditanyakan sahabat, bagaimana PMI ini, kasarannya PMI ini ngawal kan? Ya, Mengawal kadernya, menjaga kadernya agar tetap memiliki hubungan baik dengan Tuhan, Sang Pencipta, Allah Ta'ala. dan juga memiliki ketenangan dalam berproses di PMI itu. Lah, memiliki ketenangan berproses di PMI. Lah, itu tadi. Pertama, perlu difahamkan di dalam kader nilai-nilai dasar pergerakan dan intisari daripada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Terus kedua, tidak hanya memahami saja sahabat, tidak hanya memahami materi, tapi harus paham nilai-nilai ataupun tradisi-tradisi yang sudah dilakukan oleh masyarakat pesantren karena atau kiai-kiai pesantren, karena kan terutama kiai-kiai yang ada di lingkaran Nahdlatul Ulama, karena kita kan PMI tidak bisa terlepas dari kalangan pesantren itu. Jadi harapannya adanya NDP, terus kemudian adanya korelasi NDP dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu bisa kita implementasikan di para anggota dan kader PMI itu sahabat. Oke, mungkin itu beberapa ya teman-teman. Sebelum kita closingan, mari kita ketahui dulu ancaman terbesar ya bagi eksistensi ideologi PMI. Jika nilai dasar pergerakan itu tidak benar-benar dipahami dan dijalankan oleh kader. Nah, ancaman terbesar ketika kader ini sudah sudah tabu dengan apa yang dinamakan nilai-nilai dasar pergerakan, itu menjadi malapetaka yang sangat besar. Karena apa? Karena di dalam NDP itu kan ada yang namanya kerangka refleksi atau kerangka berpikir lah. Kerangka refleksi bagaimana kita merefleksikan nilai-nilai NDP ini dalam kehidupan sehari-hari seorang kader PMI. Lah, jangan sampai nilai dasar pergerakan ini tidak dipahami oleh kader PMI, terutama kader PMI yang masih berproses. Nah, cara atau untuk mengantisipasi agar organisasi ini tidak tadi bahasa sahabat bagaimana? Tidak dijalankan. Nah, oleh kader ya? Ya, oleh kader. Nah, tidak dijalankan oleh kader. Ini salah satu strategi atau caranya adalah di pemahaman, terutama pemahaman ketika di semua level kepengurusannya itu harus punya program kerja minimal 1 tahun 2 kali dalam kepengurusan rayon, komisariat maupun cabang. Itu kita membedah nilai-nilai dasar pergerakan atau kita mengkaji kembali apa toh yang ada dalam nilai dasar pergerakan ini. Harapannya atau tujuannya agar kader-kader ini juga paham apa yang dinamakan kerangka refleksi, apa yang dinamakan kerangka aksi di dalam NDP itu. Terus kemudian komponen NDP ada tauhid, habluminallah, habluminannas, habluminal alam. Lah, ini strateginya adalah itu tadi sahabat. Sering kita mengadakan diskusi, kajian, atau mungkin kita bisa kemas kegiatan yang semenarik mungkin lah. Terutama contoh ini menjadi contoh yang baik untuk kader PMI Ngawi adanya podcast malam hari ini sahabat. Jadi harapannya ke depannya nanti strategi-strategi atau inovasi-inovasi ini nanti
bisa ditangkap oleh kader-kader PMII yang sekarang ini mengalami generasi apa ini sekarang ini? Generasi Alpha Z dan Alpha, ya. Gen Z dan generasi Alpha. Nah, Gen Z dan Alpha ini kan kalau boleh saya menyimpulkan, itu kan generasi yang tidak dia maunya langsung berhasil tanpa melalui suatu proses. Yang dilihat itu adalah hasilnya, bukan prosesnya. Dan Gen Z atau Gen Alpha itu kan dia nyaman dengan media sosial. Ya. Karena apa? Nyaman dengan media sosial ini akan menggerus tradisi, terutama tradisi-tradisi kolektif daripada kader PMI itu sendiri. Nah, ini harus inovatifnya seorang pengurus, seorang ketua dalam organisasi PMI itu sendiri. Bagaimana membuat edukasi kegiatan yang semenarik mungkin agar nilai-nilai dasar pergerakan ini bisa tersampaikan oleh kader PMII terhadap anggota-anggota PMII yang ada di rayon, di komisariat. Nah, ini menjadi PR kita bersama karena zaman sudah berbeda. Kalau dulu kita bukan jenengan ya, saya sendiri dulu ketika Mapaba PKD terus kemudian PKL itu harus berdiskusi 1 hari 1 malam menghabiskan 1 buku atau minimal 1 minggu itu menghabiskan 1 buku. Kalau kader sekarang agak sulit. Nah, dengan sulitnya kader sekarang ini jangan sampai nilai-nilai yang menjadi pondasi PMII, kader PMII akan hilang. Lah kalau nilai dasarnya, pondasinya saja sudah hilang, mungkin jangan kita mengharapkan besok anak kita juga akan masuk ke PMII. Bahkan kalau pondasi dasarnya ini sudah hilang tahun ini, 10-15 tahun ke depan, PMII di Ngawi pun mungkin akan ikut hilang. Karena apa? Karena kadernya, pengurusnya, anggotanya tidak paham apa yang dinamakan nilai dasar pergerakan sebagai pondasi dasar daripada seorang kader PMI itu sendiri, sahabat. Mungkin itu, sahabat. Ya. Sebelum closing Kang ini, Kang. Siap. Mengenai isu saat ini ya. Kalau silakan sambil diminum dulu. Beberapa ini agak melenceng sih. Beberapa mungkin masih berhubungan dengan NDP dan juga ADART. Kalau kita lihat kondisi akhir-akhir ini, khususnya di Ngawi, entah itu mungkin se-Indonesia ya, itu kan beberapa parpol itu sudah mulai gencar-gencar open recruitment kader. Nah, itu menurut pandangan NDP itu sendiri dan ADART, bila mana seorang pengurus itu masuk ke dalamnya itu apakah bisa atau itu menyimpang dari aturan tersebut? Nah, gini sahabat, tadi kan kita sudah membahas di awal bahwasanya nilai dasar pergerakan kan ini sebagai pondasi dasar seorang kader PMII agar idealismenya ini tidak terjual kan. Ya. Nah, karena di amanat anggaran dasar, anggaran rumah tangga PMII ataupun hasil Muspimnas, bisa dibaca hasil Muspimnas 2022 di Tulungagung dan juga hasil Kongres Palembang ADART yang terbaru, itu sudah amanat, sudah di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita PMI itu sudah jelas, sahabat, bahwasanya yang masih menjabat sebagai pengurus rayon atau pengurus komisariat cabang sampai setingkat atasnya PB, pengurus besar, dan kader-kader yang masih berproses, ini tidak bicara alumni ya, masih berproses ya, masih berproses di PMII di semua level tingkatannya ya, itu di dalam ADART, amanat daripada ADART itu termaktub bahwasanya sebagai seorang kader PMII itu nanti jikalau terdapat merangkap jabatan, ini saya bacakan ya. Siap. Ini bab 4 tentang pemberhentian anggota, kategori pemberhentian, pasal 8 ayat 4, anggota dan kader secara tidak terhormat dapat dilakukan pemberhentian
ketika merangkap menjadi anggota dan pengurus pada organisasi asas dan paradigma keagamaannya bertentangan dengan PMII serta perangkapan anggota, pengurus sayap partai politik apapun dan tidak boleh mendukung partai politik atas nama PMII. Nah, di sini sudah jelas amanat daripada hasil Muspimnas di Tulungagung ini dan juga di ADRT bahwasanya ketika kita masih berproses di PMII, jangan sampai kita menjadi pengurus kader partai, menjadi pengurus anggota, menjadi simpatisan, atau terlebih-lebih jangan sampai kita memanfaatkan jabatan kita untuk kita bisa melobi suatu partai A misal Ya. agar kita menjadi seorang pengurus atau kader. Itu jangan sampai, karena kalau itu terjadi ya harus ada ketegasan dari seorang pengurus di PMI semua tingkatannya, itu harus sesuai amanat yang ada di dalam ADRT ini diberhentikan secara tidak hormat. Nah, itu sudah jelas sahabat, karena PMI sendiri ini organisasi independen, organisasi yang menjunjung tinggi idealismenya sebagai seorang aktivis pergerakan. Jadi jangan sampai kita kotori dengan pola-pola kaderisasi yang ada di dalam suatu partai tertentu. Nah, ini menjadi tantangan sendiri sahabat, karena kita di PMII, kita menjadi kader, kita menjadi seorang aktivis, itu kan akan menjadi sorotan, karena seorang aktivis itu adalah apa ya, kepekaannya, kepeduliannya itu berbeda dengan pemuda-pemuda yang lain yang dia tidak pernah berproses di organisasi. Karena apa? Karena daya pikirnya itu sudah berbeda. Nah, ini menjadi comotan, bahan comotan yang sangat empuk untuk partai politik tertentu agar bisa merekrut seorang aktivis-aktivis mahasiswa ini agar bergabung di partainya. Karena apa? Kalau sampai itu bisa terjadi merekrut, itu akan menjadi nilai yang positif untuk partai itu sendiri. Karena apa? Karena seorang aktivis pasti memiliki, pertama, kreativitas, kepemikirannya pasti ada. Terus kedua, kepedulian sosialnya pasti tinggi. Dan yang ketiga yang dicari-cari oleh parpol-parpol yang melakukan rekrutmen yang tadi sahabat sebutkan, relasi ataupun jejaring. Karena kan kita berproses di PMI kan banyak temannya. Jejaring tidak hanya di Kabupaten Ngawi sendiri, kita memiliki jaringan yang sangat luas, tingkat nasional, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, kan itu sangat luas. Nah, itu menjadi bahan comot yang empuk oleh parpol-parpol itu sendiri. Lah, saya sendiri sebagai ketua cabang PMI Kabupaten Ngawi berprinsip bahwasanya kalau memang di pengurus cabang sendiri ataupun sampai tingkatan levelnya, kalau terbukti kader PMI yang masih berproses berafiliasi partai tertentu, tidak tinggal diam. Jangan sampai itu terjadi. Kalau itu terjadi, kita tidak usah menunggu 1 atau 2 bulan. Ketika ada bukti yang otentik, yang kuat, berupa foto, saksi, dan sebagainya, langsung kita proses, kita turunkan surat pemberhentian secara tidak hormat. Itu bisa sahabat. Karena apa? Landasan kita sudah jelas. Landasannya adalah aturan organisasi. Gitu sahabat. Sebagai closingan, masa depan PMII Ngawi ini seperti apa? Atau ditentukan oleh apa? Ada 2 poin. Masa depan PMII seperti apa? Yang pertama. Ya. Yang kedua, ditentukan oleh apa? Atau faktornya apa? Ya. Nah, yang pertama sahabat, PMII Ngawi ke depan, harapan kami, tentu saja saya sendiri sebagai diamanati sebagai pengurus cabang atau ketua PMI Kabupaten Ngawi, kami memiliki grand design bahwasanya kader PMII di semua level tingkatannya, baik itu di rayon maupun di komisariat, bahkan pun di cabang, itu kita menjadi kader yang bisa berdaya. Sesuai tagline daripada PC PMI Kabupaten Ngawi. Slogan hari ini. Slogan hari ini sahabat, yaitu adalah PMII Ngawi bergerak berdaya, atau bisa juga PMII bergerak Ngawi berdaya. Nah,
di sini bisa kita tarik kesimpulan sahabat, garis besar adalah apa? Kita menjadi seorang kader PMII ini harus pertama memiliki kepekaan sosial harus kita utamakan. Jangan hanya kita mementingkan segelintir kelompok kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa mengeksplor jati diri kita, soft skill kita yang kita miliki ini bisa untuk bermanfaat untuk diri kita sendiri pertama. Yang kedua, bermanfaat untuk masyarakat kita sekitar, minimal masyarakat yang ada di sekitaran rumah kita. Nah, kalau itu bisa terjadi, itu akan menimbulkan wajah bahwasanya kader PMI yang ada di Kabupaten Ngawi ini bisa berdaya mandiri secara finansial ekonomi, dan bisa berdaya saing dengan kader-kader organisasi lain, dibuktikan dengan kebermanfaatan kita di dalam suatu masyarakat. Itu sahabat. Jadi harapan ke depan wajah PMI Kabupaten Ngawi ini kader-kadernya bisa berdaya, sesuai kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Komunis ya? Tapi tidak komunis sahabat. Jadi kader PMI ke depan wajah di Kabupaten Ngawi ini, kader harapannya bisa berdaya secara finansial, kita bisa mandiri, dan juga bisa berdaya saing kita untuk bermanfaat masyarakat yang ada di Kabupaten Ngawi. Terus yang kedua sahabat, faktornya apa itu? Agar PMII Ngawi ini bisa berdaya. Nah, tentu saja faktornya ini kunci utamanya ada pada berada di pundaknya pengurus-pengurus komisariat dan pengurus-pengurus rayon. Karena kenapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Tanpa adanya peran aktif dari kader komisariat, kader rayon, tagline besar pengurus cabang PMII tadi, bergerak berdaya, ini tidak akan terrealisasi atau terwujud. Nah, agar ini bisa terwujud dan terrealisasi, ini membutuhkan dukungan peran aktif daripada kader-kader di bawahnya. Contoh misal, kita di kaderisasi bisa memetakan apa potensi-potensi anggota yang kita miliki, sahabat. Nah, misal kalau kita sudah bisa memetakan potensi oleh kader PMII yang ada di rayon, di komisariat ini sudah menemukan potensi jati dirinya masing-masing, ini nanti tinggal kita asah. Jadi pengurus komisariat, contoh kecil, ada yang sudah memiliki usaha, kayak jenengan usaha, usahanya lukis. Nah, bagaimana usaha lukisan ini nanti bisa diperjualbelikan lebih luas. Nah, contohnya kalau bisa jual beli dengan luas, adanya marketplace atau adanya digital marketing. Nah, ini menjadi PR besar untuk pengurus komisariat maupun pengurus rayon mewadahi kader-kader yang punya potensi ini, nanti diasah bagaimana cara menggunakan platform wirausaha di media sosial, terus kemudian adanya pelatihan digital marketing dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi salah satu sebab atau faktor bagaimana nanti bisa mewujudkan PMII Ngawi ini berdaya, itu sahabat. Termasuk kami di pengurus cabang kan tahun ini ada 5 bidang, tidak hanya 3 bidang sahabat, ada 5 bidang. Pertama, bidang kaderisasi, kedua, bidang gerakan atau advokasi eksternal, ketiga, bidang keagamaan yang ngurusi tentang keagamaan tadi, tradisi-tradisi Islam. Yang keempat, ada bidang pengembangan profesi dan akademik dan kewirausahaan. Terus yang kelima, ada bidang cyber dan media. Nah, bidang 4 ini kami di pengurus cabang sudah ada kemarin 2 program kerja besar sahabat. Yang pertama tentang pelatihan kewirausahaan dan digital marketing. Nah, ini menjadi salah satu pemacu atau faktor utama agar kader ini yang memiliki potensi-potensi ini tadi bisa dikembangkan dan diwadahi di dalam PMII, terus kemudian dikembangkan agar tagline PMII Kabupaten Ngawi bergerak dan nanti menjadi kader yang berdaya ini bisa terwujud sahabat. Nah, jadi tagline besar PMII Kabupaten Ngawi tidak hanya cabang ya. Cabang kan ini hanya jabatan titipan kan.
titipan 1 tahun. Nah, tapi bagaimana kita merumuskan agar wajah kader PMI Kabupaten Ngawi ini 1 tahun ke depan itu, bahkan selanjutnya itu bisa menjadi kader PMI yang berdaya. Berdaya untuk dirinya sendiri dan juga berdaya untuk kebermanfaatannya dirasakan oleh masyarakat sekitar. Itu sahabat. Oke. Baik, terima kasih waktunya Kang. Kalau ini bulan Ramadan, puasa masih full ya? Alhamdulillah. Oke. Jadi ingat sahabat-sahabat, mari kita perdalam lagi apa itu NDP, mari kita kaji lebih dalam lagi seperti apa penerapannya. Jangan lupakan satu kata yang mempersatukan kita, salam pergerakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.